Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya ada di Warung Tegal Karisma, salah satu di antara 750 warung Tegal di grup Karisma. Nah, ini merupakan hasil dari kerja keras, fokus, konsisten dengan apa yang diyakini akan membuat mereka sukses. Seperti apa kisah suksesnya, kisah hidupnya, dan liku-liku mengusahakan warteg ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung Karisma. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan share. Buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga. Mantap! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sayudi, ya panggilannya Pak Yudi. Saya kelahiran dari Kota Tegal ya, tahun 1973. Kebetulan mengawali cerita saya sini bahwa saya dulu cuma tamatan SD. Kisaran ya 1-2 tahun lah aku bantu orang tua di kampung, petani. Tapi sewaktu saya masih SD pun saya sudah bantu orang tua ya, saya sudah bantu orang tua. Kebetulan ibu itu pedagang tempe di pasar kampung dan bapak itu petani. Sebelum saya berangkat sekolah, saya harus nganterin tempe dulu ke pasar ya untuk bantu ibu. Setelah itu baru aku berangkat sekolah. Setelah itu juga, setelah berangkat sekolah, sore juga aku harus ke sawah untuk bantu bapak. Jadi saya benar-benar itu dulu kehidupan di kampung itu ya karena emang orang tuanya ya petani, ya saya bantuin tani, orang tua jualan ya saya jualan gitu kan. Kenapa saya milih dulu nggak sekolah? Ya sebenarnya jangan ngikutin seperti saya lah, masalah nggak sekolahnya ya. Nggak sekolahnya itu udah masa lalu ya, janganlah ya. Karena sekolah emang itu sangat menunjang, tapi ingat bahwa sekolah itu bukan penentu, tetap penentunya kita. Kalau sekolah itu menunjang banget, tapi penentunya tetap diri kita, tetap diri kita. Awal aku usaha itu adalah pedagang asongan di daerah Jakarta Timur ya, daerah Pulau Gadung ya, mungkin di sana juga cukup lama. Saya di sana cukup lama lah ya, di atas 5 tahun lah. Mungkin hampir antara 7 sampai 8 tahun lah ya. Setelah menikah, saya masih dagang asongan di daerah Pulau Gadung, kisaran berapa tahun lah setelah menikah. Terus habis itu aku punya warteg ya, warteg pertama pun itu masih warteg kaki 5. Ya, itu pun masih aku beli cuma separuh, dalam arti separuh. 3 bulan saya dagang asongan, 3 bulan saya dagang warteg, bolak-balik lah karena kita masih modal ya minjem lah ya. Makanya warteg pertama saya tuh namanya warteg MM karena emang modal mertua ya. Nah, MM itu singkatan dari modal mertua atau modal minjem lah terserah. Tapi intinya itu bener-bener ya. Satu emang dipinjemin mertua, satu separuhnya lagi emang kita minjem sama saudara-saudara lah gitu. Itu awalnya dari situ. Terus berapa tahun kan kita punya modal tuh ya. Begitu punya modal, siapa sih orang yang tidak pengen buka cabang ya kan, pengen buka cabang. Yang tidak, apalagi yang warung pertama saya itu adalah kaki 5. Jadi saya pengen punya warteg yang kios lah ya, yang sewa kios. Tapi beberapa kali aku naksir sebuah kios itu selalu ditanya, mau buat apa mas nanti? Buat warteg. Selalu banyak kendala. Kendalanya dibilang, jangan deh mas kalau buat warteg. Kalau buat warteg nanti kotor, kumuh gitu loh. Jadi selama ini berarti mindset orang warteg itu terkenalnya tuh murah, di samping murah tapi juga kotor, kumuh gitu lah. Apalagi zamannya dulu ya, emang belum ada kompor gas ya, masih kompor sumbu dengan minyak tanah. Jadi saya pikir, saya pengen merubah image orang bahwa warteg itu kotor, warteg itu kumuh. Dan di kalangan tertentu, kalangan perkantoran itu waktu itu tuh belum mau masuk ya, takutnya mungkin mejanya kotor, dia pakai baju yang rapi. Jadi berarti nanti kalau saya punya modal, insya Allah saya akan bikin warteg yang emang nuansanya akan berbeda.
istilahnya lebih bersih lah ya tampilannya, baik lampunya semuanya. Dan alhamdulillah itu kesampaian. Awalnya juga emang saya tidak di-franchise-kan, itu untuk sendiri. Warteg Karisma Bahari saya yang pertama masih di daerah Cilandak ya, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Itu warteg pertama saya dan masih sampai sekarang. Dari saya mulai bangun itu dari mulai pakai cuma hanya batako aja, itu pun setengah. Ke atasnya pakai triplek, ya maklum modal seadanya. Tapi saya punya niat, andaikan saya nanti punya uang, saya tetap harus dirapiin ini warung. Begitu sebulan, 2 bulan saya punya uang, ya saya templokin dah ke warung gitu loh. Maksudnya yang tadinya cuma batako tanpa dipelur, tanpa dicat gitu kan, ya akhirnya saya pelur. Habis itu ada modal lagi, keramik lagi dindingnya. Akhirnya semua yang wartegnya tadi cuma pakai triplek dan separuhnya itu pakai batako, atasnya triplek, semuanya sekarang akhirnya sudah rapi gitu loh. Lah sejak itulah orang-orang melirik lah. Dekat di sini kan, di situ di daerah Cilandak sendiri kan banyak perkantoran. Jadi mulai orang-orang kantor itu mulai melirik istilahnya ke warteg, mungkin beda gitu kan tampilannya, lampunya juga banyak. Itu berawalnya sebenarnya dari situ. Dan kalau untuk cerita di franchise kan sebenarnya lagi-lagi kayak tidak sengaja, walaupun tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ya. Tapi bagi saya kayaknya saya sendiri nggak kepikiran ya. Waktu itu saya buka cabang itu di daerah Gancit, Gandaria City, ya kan. Buka di sana, ternyata buka di sana tuh saya kan cuma karyawan semua. Saya ke sana cuma ngambil uang, saya ngasih belanja dan itu nggak efektif ternyata. Saya ke sana kok dagangannya, karena saya yang belanja ya di sana kok rame ya, belanjanya banyak. Dengan saya yang ditempati di Cilandak itu lebih banyak di Gandaria City itu belanjanya. Harusnya lebih banyak uangnya, maksudnya penghasilannya gitu kan. Tapi ternyata itu lebih sedikit. Berarti ini banyak kebocoran menurut aku gitu. Jelas ini banyak kebocoran ya. Mungkin ada karyawan-karyawan yang tidak jujur gitu kan. Nah, saat itu saya pikir, lah saya sih cuma capek doang nih buka cabang kalau begini. Pikiran iyalah. Akhirnya aku percaya, udahlah saya kasih ke teman aja, saudara yang mau nempatin di sana siapa, nanti dibagi 2 keuntungannya. Itu berawal dari tanpa saya sengaja, gara-gara gitu. Begitu saya percaya dengan teman saya di sana, ya udah pokoknya sebulan untung 10 juta ya dia dapat 5, saya dapat 5. Kalau untung 5 ya dia dapat 2,5, saya dapat 2,5. Udah saya percaya gitu aja, saya nggak pakai pembukuan, nggak pakai apa. Lah lama-lama teman saya ini kan punya modal ya, berapa tahun itu akhirnya dia punya modal untuk buka sendiri. Siapa sih orang yang tidak pengen buka sendiri kalau punya modal sebenarnya? Ya kan, semua rata-rata kan pengen buka sendiri gitu kan. Cuma dia mungkin juga ragu-ragu, akhirnya ngasih kepercayaan sama saya, Mas Yudi. Saya ikut Mas Yudi sudah beberapa tahun dan saya punya modal. Saya punya uang sekian, cukup nggak buat bikin warteg? Sebenarnya sih nggak cukup, kurang saya bilang gitu. Itu sebenarnya buat warung tuh kurang. Terus gimana ya, saya pengen mandiri. Oke lah gini aja deh, nanti kekurangannya saya, tapi kamu nanti dicicil. Jadi dibeli sama saya, contoh nih harga 150 juta ya sama kontrak, karena mau udah semua 150 juta, dia ada duit 80 nih. Yang 70 itu dia nyicil. Dan nyicilnya pun saat itu nggak flat, nggak. Kalau di bank kan kalau kita nyicil 5 juta harus flat 5 juta, 3 juta harus flat 3 juta. Kalau ke kita enggak. Kalau ke kita saat itu adalah sebulan, bulan 1 ngasih duit 2 juta, bulan 2 ngasih duit 5 juta, bulan 3 turun lagi jadi 3 juta, naik turun itu nggak masalah, saya nggak pernah masalahkan. Dan tanpa tenor waktu itu, dan tanpa jaminan apapun. Jadi jaminannya, jaminannya dia masih dagang di situ, intinya seperti itu. Jadi nggak ada surat perjanjian apapun, cuma hanya kepercayaan aja. Yaudah berarti utang kamu tuh 70 juta, utang kamu 50 juta, 100 juta ada saat itu. Dan akhirnya kan mereka tuh merasa enjoy ya, tidak terlalu terbebani. Usaha kalau begitu pertama sudah kita pinjam uang, kadang-kadang punya beban banget. Ntar kalau nggak jalan gimana ya, ntar rumah saya disegel nih, disita kan, kadang-kadang gitu kalau kita pinjam di bank gitu kan. Karena itu salah satu pengalaman pribadi saya. Setelah saya bantu teman seperti itu, teman-teman tuh merasa akhirnya sama Mas Yudi itu enak. Jadi nggak ada jaminan, tenornya pun tidak dibatasi, dan setelahnya itu juga tidak flat. Lama-lama itu teman-teman tetangga di kampung ya pada denger lah istilahnya. Akhirnya mulailah satu
seperti itu sebenarnya awal-awalnya untuk kita sebenarnya bukan franchise ya, kalau menurut aku dulu ngutangin aja lah bahasanya seperti itu, bisnis kekeluargaan gitu kan. Karena aku senang dalam arti gini, orang yang gabung saat itu sama saya itu dari rumah mungkin bawa sepeda, setelah pulang punya motor, itu sudah sebuah kebahagiaan buat saya sendiri. Dan saat itu andai warung itu bangkrut, kan ada orang pasti ada pertanyaan, Mas Budi, saya punya utang 80 juta nih, saya punya uang 70, ternyata harga warung itu 150 juta, berarti saya utang saya 80. Andai kan dalam 1 tahun saya belum bisa balik modal, terus warung itu bangkrut, kegusur, pokoknya kena masalah lah judulnya, nggak dilanjut, itu utang saya gimana kalau masih banyak? Lunas saat itu. Saya bilang, utang masih berapapun, saya anggap itu lunas, karena emang usahanya sudah tidak berjalan. Nah, disitulah mulai orang-orang tuh makin kenal aku gitu kan. Ya dari mulut ke mulut lah sebenarnya, iklan saya sih dari mereka itu, dari karyawan yang sekarang sudah jadi majikan juga. Kebetulan saya punya sahabat ya, dia guru SMP 1 Duku Turi di daerah kami. Setelah dia melihat orang-orang kampung itu sudah mulai kenal aku gitu kan. Tapi Mas Yudi, coba dah bikin website. Ya kan, biar nanti hanya jangan di lingkup kita sendiri aja yang tahu gitu loh. Paling enggak di luar daerah Tegal itu sendiri tahu bahwa ada warteg ini ya, sistemnya seperti ini gitu loh. Kebetulan aku sendiri kan emang gaptek ya, bisa dibilang gaptek lah ya. Pegang handphone ya hanya mainan WA, telepon, SMS gitu aja kan. Paling buka YouTube kan. Nah, kebetulan udah ada, pokoknya saya bisa bikinin. Ya udah gini aja deh. Kamu bikinin, nanti di situ tercantum nomor saya. Itu aja, nanti selanjutnya saya dengan orang saya nanti gimana caranya biar nanti kalau memang betul-betul nanti ada orang yang masuk ya gitu kan, kenal saya melalui website, ya nanti saya coba akan mulailah bisnis ini selain di luar kota Tegal sendiri, karena dulu kan emang dikenalnya emang di lingkup sendiri, teman saudara gitu kan. Tapi benar setelah aku punya website itu ada beberapa orang yang mulai nanya-nanya gitu kan. Ya mungkin agak aneh juga ini, tumben ya ada warteg yang dibikin waralaba gitu kan. Nah itulah mulai akhirnya bahasa saya adalah investor. Mulai investor itu mulai mengenal, ngobrol, akhirnya tertarik, dan sampai sekarang alhamdulillah makin banyak. 95% itu dari website. Nah, apalagi saya sudah tercium media ya, baik televisi itu kan, majalah, pokoknya majalah online, televisi semuanya ya. Mungkin udah hampir banyak lah orang udah pernah meliput aku. Itu makin saya diuntungkan juga. Makin akhirnya bukan hanya dari website tapi dari media, sangat-sangat membantu saya. WKB itu kan singkatan dari Warteg Karisma Bahari, itu pelopornya ya, pelopor untuk saya, bahwa akhirnya karena saya bikin WKB Group itu sebenarnya dari aku lihat di lapangan. Di lapangan kok banyak ya orang itu desainnya kok mirip-mirip Karisma gitu loh. Kenapa? Contoh nih, waktu itu cat hijau, ya kan, keramiknya kuning. Toh keramik warna itu banyak. Kenapa harus ngikutin kayak Karisma? Cat kan banyak, ya kan, selera lah bahasanya kan. Bisa coklat, bisa pink, bisa apa aja kan bisa. Kenapa harus ngikutin gitu kan? Oh jadi karena kami sudah punya nama, ya wajar lah orang itu akan pengen ngikut-ngikut ya secara desain gitu kan. Tapi itu bukti kok. Saya justru bangga bahwa bukti bahwa produk saya itu disukai orang. Positifnya di situ. Terus gini, begitu di jalan warteg merek lain nih mamanya, terus tiba-tiba lihat mirip Karisma ya, pasti mirip Karisma. Bukan Karisma mirip A gitu lah, atau merek brand lain gitu. Nah itu salah satu keuntungan kita juga, banyak orang niru. Sebenarnya buat saya sih no problem. Itu bukti bahwa punya saya itu disukai, itu aja. Tapi saya pengen membuktikan lagi bahwa tidak semuanya harus orang sukses itu harus semuanya ngikutin gitu loh, ngikutin seperti itu. Jadi diri sendiri itu lebih enak menurut aku. Jadi aku coba buka merek satu lagi, emang agak nyeleneh, namanya warteg Mamoka ya. Mungkin orang nggak akan tahu Mamoka itu artinya apa. Itu cukup saya yang tahu lah intinya ya kan ya. Saya bikin Mamoka dengan model tulisan berbeda, keramik yang berbeda, cat yang berbeda ya kan. Tapi di dalamnya juga ada sesuatu yang berbeda, dalam arti ada mungkin di Mamoka itu waktu itu saya bikin promo tuh bikin minuman gratis ya. Teh manis gratis. Jadi bukan hanya mereknya yang berbeda, tapi ada promonya di situ. Dan ternyata booming juga sampai sekarang untuk Mamoka tuh banyak banget juga. Sekarang Mamoka cabangnya kisaran 200 hanya untuk Mamokanya aja di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Gini, kalau kita include itu kisarannya antar 750 cabangnya.
Di Jabodetabek, terbanyaknya Jabodetabek. Sekarang kan sekarang bukan siap mewartakan Jabodetabek. Kalau dulu saya bikinnya kan siap mewartakan Jabodetabek. Kalau sekarang siap mewartakan Indonesia, karena emang sudah ada beberapa yang di luar kota, gitu kan. Kayak Palembang sudah ada, ya kan. Bandung, Semarang, ya kan. Kudus, terus Purwokerto itu ada. Makanya sudah tidak ini lagi kalau siap mewartakan Jabodetabek. Makanya yang baru-baru ini tulisannya pasti siap mewartakan Indonesia. Kita bicara estimasi standar ya, itu estimasi kisaran 200 juta. Estimasi dari, udah semua itu ya, include ya, dalam arti sudah sewa kiosnya sudah termasuk, ya kan, udah modal udah termasuk, udah jadi warteg lah istilahnya, udah desain seperti ini gitu kan. Itu estimasi, bisa di bawahnya, bisa agak di atasnya. Karena itu tadi sewanya belum ketahuan. Semakin sewa itu tempatnya strategis, otomatis semakin mahal. Apalagi dia besar apa kecil. Kalau cuma kecil tapi daerahnya strategis gitu kan, kayak namanya Kuningan, ya kan, dari daerah HI di sana ya akan mahal juga. Jadi itu mah untuk gambaran aja, gambarannya sekitaran min plusnya tuh 200 juta untuk satu unit warteg. Tapi itu kalau tidak punya kios, kalau sudah punya kios sendiri otomatis dia akan berkurang. Syarat khusus itu tidak ada. Sebenarnya syaratnya hanya modal aja sih sebenarnya. Karena semuanya itu sudah dari tim kami, SDM-nya dari kami, ya kan, dari pokoknya semuanya lah. Dalam arti nanti sistemnya bagi hasilnya itu bagi dua, tapi bagi dua bersih. Ke saya kan bisnisnya bahasanya itu bisnisnya jual putus, cuma sekali di awal. Jadi ke Karisma itu tidak ada royalti tiap bulannya, tidak ada sama sekali royalti. Jadi kedepannya nanti bagi hasilnya sama pengelola yang kami tempatkan di warung tersebut. Lah bagi duanya begini, mamanya sewa kios 60 umpama nih ya. Karena kalau dihitung per bulan itu 5 juta. 5 kali 12 kan 60 juta. Nah, berarti tiap bulan nanti si pengelola itu ngumpulin untuk sewa kiosnya nih 5 juta, untuk gaji karyawannya sekian, untuk bayar listrik sekian, nih mamanya kan bayar mamanya PAM sekian. Lah setelah ini kebutuhan pokoknya sudah semua, ya kan, yang wajibnya dalam sebulan kan wajibnya itu tadi bayar karyawan, bayar listrik, bayar PAM, ya kan. Terus istilahnya bayar sewa kiosnya. Lah sisa mamanya 10 juta. Si investor yang pemodal itu dia dapat 5 juta. Si pengelola itu suami istri, dia dapat juga 5 juta. Jadi investor dengan pengelola itu 50-50. Bedanya investor itu pemodalnya, si pengelola itu yang ngelola warteg tersebut. Pengelola itu saya ambil itu dari Kota Tegal di kampung. Nah, bahasanya kan tadi kan jual putus tuh. Investor ketemu saya dulu nih. Terjadi transaksi satu unit itu semuanya include, ini contohnya 200 juta. Itu bahasanya jual putus. Berarti udah selesai dengan kita, selesai. Nah, lah kedepannya kan warung ini berjalannya itu dengan si investor, dengan si pengelola. Saya nggak dapat apa-apa, saya hanya untung di awal aja. Untung berapa itu untungnya di awal aja. Tapi bukan secara bisnisnya memang jual putus. Tapi komunikasi sih terus. Mamanya ada keluhan apa sih investor, apa mamanya nih pengelola kami tuh kurang jujur nih di mata investor, kurang jujur, ya kan, kurang rajin, terus komplain ke saya akan ganti. Jadi bahasanya aja jual putus, tapi secara komunikasi masih. Omset sebesar apapun tidak ada ke kami. Karena saya pengen coba bisnis yang baru, dalam arti baru gini. Franchise yang lain kan pasti ada royaltinya, tidak ada. Bagi hasilnya itu dengan yang ngelola di sana, dengan si pengelola tadi. Pengelola itu suami istri dengan timnya tadi, mau dengan karyawan 3, suami istri 2. Yang karyawan kan dia hanya dapat gaji. Kalau si pengelola suami istri ini, dia dapatnya bagi hasil. Banyaknya dapat banyak, sedikitnya dapat sedikit. Kalau karyawan kan dia flat. Gaji lah istilahnya kan. Mau warung rame, mau warung sepi, sekian. Ya sekian gitu kan. Tapi kalau si pengelola per bulan itu berubah-ubah. Investor itu berubah-ubah, namanya jualan. Bisa sebulan, bisa 5 juta, bisa 10, bisa 20. Bisa di bawah 5 juta juga. Tergantung juga. Istilahnya namanya bagi hasil kan, tergantung ramenya dapat banyak, sepi ya lagi sedikit. Aku nggak pernah target ya. Target dalam arti gini, dalam sebulan saya harus punya cabang 10 atau punya cabang setengah. Saya tidak pernah. Saya pengen warteg Karisma itu dikenal aja dulu. Begitu dikenal, orang itu puas dengan sendiri, itu iklan buat saya. Tanpa saya harus mengiklan di media apapun. Dengan mengalir 1, 2, dah. Gini, begitu investor itu gabung dengan kita, terus dia puas ya. Dia bisa nambah, dia bisa ngomong sama sahabatnya, sama saudaranya, dan itu sering. Jadi maunya si A ini gabung terus puas, dia punya modal lagi pasti nambah. Dan nanti kadang-kadang teman kantornya ngikut. Itu banyak, ada yang satu orang itu sampai 12 outlet. Diuntungkannya itu tadi dengan adanya warteg Karisma Bahari Group ini ya, orang-orang Tegal ya, khususnya di daerah kami, mereka yang punya basic dagang sekarang tanpa modal pun bisa dagang. Saling menguntungkannya lah gitu kan. Jadi kalau dulu kan contoh nih, kita nggak usah ngomong warteg yang ratusan juta, Mas ya.
Kita warteg yang umpamanya puluhan juta aja. Kalau emang nggak punya duit ya nggak bisa juga. Apalagi sekarang dengan kontrakannya aja bisa 50 juta, 30 juta, bisa ada yang 100 tergantung tadi titik-titik lokasinya. Kalau mereka nggak punya uang ya makin kayaknya cita-cita itu makin jauh dalam arti. Tapi dengan adanya kami ya Karisma, mereka yang nggak punya modal, mereka bisa dagang. Dan suatu saat dia punya sendiri. Dan sudah banyak teman-teman saya, saudara saya, sahabat saya yang tadinya cuma jadi pengelola, sekarang dia sudah punya sendiri. Dan itu sudah banyak. Saya sih pengen kalau dalam cita-cita saya tidak hanya menjual, tapi saya juga setiap bulannya pengen punya ada tambahan-tambahan lah istilahnya. Paling nggak sebulan saya bisa nambah cabang 1, gitu kan. Paling nggak ya itu tadi, saya akhirnya bisa bantu orang tuh lebih banyak lagi. Penambahan outlet dan dari cabang saya sendiri, yang pribadi saya sendiri. Ya intinya ya, orang sukses itu gini ya, ibarat jalan tuh nanjak ya. Kalau kita sudah tahu mau nanjak, berarti harus siapkan tenaganya, powernya gitu kan. Kadang-kadang kita tahu sukses itu di atas berarti nanjak, kita tahu di bawah, tapi kita malah santai aja. Ibarat kita genjot sepeda, bukannya kita balapan dulu biar cepet ke sana, malah kita santai. Yang ada adalah balik lagi dia ke sana. Jadi kalau bicara tips, mungkin tips saya itu agak berbeda ya, agak gimana ya. Menurut saya itu orang sukses itu harus dekat dengan orang sukses. Saya bisa buktiin gini, contoh nih air nih. Air ini panasnya, air putih ini panas. Begitu saya dekat, pasti minimal hangat. Minimal hangat. Begitu saya celupin, saya bisa panas. Begitu ini es teh manis. Anggap aja es teh manis. Saya dekat dengan gelas yang ada esnya ya, pasti akan dingin. Contoh lagi, saya nggak bisa ngaji. Begitu saya dekat ulama, saya bisa ngaji. Begitu kita pengen sukses, harus dekat dengan orang-orang sukses di bidang kita. Paling nggak ada input nanti dari sana. Logikanya seperti yang tadi saya sebutkan. Begitu saya dekat dengan air panas, minimal saya hangat. Apalagi terus menerus gitu kan. Dekat es ya dingin. Makanya kalau kita pengen sukses ya jangan risih, jangan segan dekat-dekat orang sukses tapi di bidang kita. Jangan kita pengen sukses mamanya ya di bidang properti, dekatnya ke warteg. Jangan nyambung juga gitu loh. Ya kalau kita pengen sukses di bidang warteg ya dekat orang-orang sukses di bidang warteg. Gitu kan. Dan itu tadi dah, jangan malas lah, terus jangan, kalau ada orang sukses tuh jangan nyinyir. Dalam arti gini, orang kan sering itu mah karena rezekinya aja. Bukan seperti itu ya. Harus kenapa dia bisa sukses itu yang harus mereka tuh gali, kita harus gali gitu loh. Jangan kita sukses tuh bisanya dia lagi rezekinya aja, dia mungkin lagi roda ini berputar. Dunia ini kan roda berputar, betul, roda itu berputar. Siapa yang mutar? Kita juga. Saya sempat join juga dagang bakso gitu kan, dagang pecel lele, walaupun saya nggak terjun di sana, tapi saya punya pemikiran istilahnya namanya temen nih. Saya punya temen dagang pecel lele, akhirnya pecel lele ini sebenarnya prosesnya bagus, cuma ada kurang sedikit sentuhan apa, biasa saya kasih masukan begitu saya lihat bakso ini kayaknya lebih bagus, tapi yang di mata saya ini bakso ini bisa lebih bagus lagi, saya coba kasih masukan teman saya. Makanya saya pernah bisnis bakso juga, pernah bisnis pecel lele juga. Tetap kita di warteg. Jadi orang itu punya keahlian masing-masing. Kita nggak boleh iri dengan kesuksesan orang di bidang lain, ya kan. Kita juga pernah saya coba di dunia properti, itu pun saya gagal. Dalam arti gagal, ternyata saya nggak usah iri dengan kesuksesan orang di bidang properti. Saya mungkin bukan ilmunya. Contoh kita di sekolahan, nggak mungkin pelajaran itu kita pinter semua. Contohnya guru sendiri, ya kan, ada guru-guru matematika, IPA, bahasa Inggris. Ya karena dia ahlinya di situ. Nggak mungkin guru bahasa Inggris akan pinter di semua mata pelajaran juga. Jadi saya pikir udahlah, saya emang harusnya di warteg, ya udah di warteg. Istilah buat anak-anak muda sekarang ya, pokoknya jangan takut pendidikan apapun, silakan aja ya kan. Kalau emang pendidikannya rendah juga nggak usah minder ya. Yang penting itu tadi ya, orang mau kerja keras, mau nanya, mau belajar, dan gigih. Ada warteg Mamoka, ada warteg subsidi, ada warteg Selaras. Itu saya coba kreasi. Terbesar sih Jabodetabek, kalau di luar kota sih masih nggak seberapa lah. Dagang-dagang lagi ramai, tau-tau ya nggak diperpanjang dengan suatu hal, ya kan. Terus kadang-kadang ada pengelola yang istilahnya bawa kabur duit si investor, ya saya tanggung jawab gitu kan akhirnya gitu kan, karena padahal orang Tegal sendiri. Betul. Ya namanya manusia, nggak orang mana nggak kenal, nggak kadang-kadang saudara yang jahat juga ada. Ya itu sebuah resiko usaha apapun pasti tetap aja ada. Pernah dengar sih saya di daerah Fiesta kan itu
Modal dimakan. Nah, ya seperti itu. Ada yang modal bawa kabur, ada yang emang kadang-kadang ya itu tadilah ngutang, tatonya jaminannya warung, padahal bukan warungnya. Ya ada ya suka dukanya tetap aja ada sih. Punya resiko lah segala sesuatu. Wajar buat. Kalau selama ini ya saya sih masih terus berkarya ya di bidang warteg. Terus apa? Aku tuh nggak pernah punya target, dalam arti target angka ya. Dalam arti dalam sebulan, dalam setahun saya pengen 100 cabang lagi. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi nanti timbulnya aku sombong. Jadi saya seperti gini aja, sedikit bahwa seperti saya punya anak aja. Jadi saat anak itu lapar saya kasih makan, haus saya kasih minum, ya kan, sakit saya obati, waktu di sekolah saya sekolahin. Tanpa saya tiap hari bangun tidur lihat kamu kok dikasih makan tiap hari, kasih vitamin nggak gede-gede, nggak usah gitu aja. Kewajiban kita sebagai orang tua itu tadi, kebutuhan anak semuanya kita penuhi. Nanti akan lihat orang lain. Oh sekarang kok anaknya udah bujangan, udah gede, udah ini gitu. Sama usaha seperti itu juga. Udah yang penting kita kerja sebaik mungkin gitu kan, sejujur mungkin, sebersih mungkin, seramah mungkin. Nggak usah inget-inget mau buka cabang berapa, maupun nanti omsetnya meningkat apa enggak usah. Kewajibannya aja, nanti haknya akan dikasih sama Tuhan kok.